Bagaimana jika Presiden AS memberlakukan tarif sebesar 50% terhadap Eropa, dan Eropa membalas dengan membatalkan kesepakatan Boeing senilai 43 miliar dolar, memutus hubungan perdagangan melalui Kanada, serta memicu peralihan senilai 2 triliun dolar dalam perdagangan global? Ini bukan sekadar perselisihan, melainkan perpisahan yang terencana. Sementara Washington membanggakan pengaruhnya dan berbicara tentang baja dan selai kacang, Brussels justru merintis kesepakatan baru, mendekati Cina, dan menyusun ulang peraturan tanpa melibatkan AS. Ini bukan sekadar peringatan, ini adalah pintu keluar. Ketika Amerika menengadah, mungkin pintu itu sudah terkunci. Kesepakatan pesawat senilai 43 miliar dolar baru saja lenyap. Perdagangan Uni Eropa dengan AS terpuruk, dan pasar pun menghadapi kemunduran. Namun, pertanyaannya kini bukanlah apakah AS dan Eropa terlibat dalam perang dagang, melainkan apakah aliansi transatlantik baru saja runtuh di bawah beban tarif 50%. Pada tanggal 30 Mei, Presiden Trump menyatakan bahwa negosiasi dengan Uni Eropa tidak membuahkan hasil dan menyerukan tarif menyeluruh sebesar 50% pada semua impor Eropa mulai 1 Juni, mencakup baja, aluminium, mobil, produk pangan, dan elektronik. Dalam waktu 48 jam, saham Eropa anjlok 2,1%, dan Boeing menghadapi kemungkinan nyata kehilangan kontrak ekspor terbesar yang pernah ada. Menurut Bloomberg, potensi kerugian volume perdagangan AS bisa melebihi 2 triliun dolar selama dekade mendatang jika tindakan pembalasan Uni Eropa terwujud. Mantan negosiator Uni Eropa, Ignacio Garcia Burchero, mengatakan kepada Euronews, jika AS tidak mengubah arah, Eropa tidak punya pilihan selain meningkatkan eskalasi. Namun, apa yang terjadi setelah eskalasi? Eropa mungkin sudah memiliki jawabannya, dan jawabannya bukan di seberang Atlantik. Komisi Eropa pun tidak ragu. Sebagai respons langsung terhadap perintah tarif 50% dari Trump, Brussels mengonfirmasi bahwa mereka sedang menyelesaikan paket pembalasan kedua yang menargetkan barang-barang AS senilai 95 miliar dolar, sambil diam-diam bergerak untuk membekukan kesepakatan pesawat Boeing senilai 43 miliar euro. Reuters melaporkan bahwa pesanan Ryanair senilai 30 miliar dolar untuk pesawat Jet 737 MAX kini juga sedang ditinjau, dengan CEO Michael O'Leary menyatakan bahwa kenaikan biaya Boeing tidak lagi berkelanjutan. Sementara itu, saham Airbus melonjak 3,4% di Bursa Frankfurt, dan comak dari Cina tiba-tiba menjadi topik pembicaraan. Pembelian pesawat jet Cina oleh maskapai penerbangan Uni Eropa, yang dulunya tak terpikirkan, kini menjadi bagian dari perakiraan perdagangan Brussels. Sektor kedirgantaraan AS, yang telah mengalami penurunan 6,2% tahun ini akibat kekhawatiran investor terhadap hambatan rantai pasokan, sekarang menghadapi kontraksi struktural. Namun, bahaya sesungguhnya bukan hanya respons terhadap tarif. Ini adalah uji coba mengenai seperti apa kehidupan tanpa Boeing dan tanpa Amerika. Ketika Uni Eropa mengenakan tarif balasan terhadap barang-barang pokok Amerika seperti Harley-Davidson, Levi's, dan selai kacang, itu bukan sekadar simbolis. Ini merupakan serangan langsung terhadap sektor-sektor yang sensitif secara politik. Ekspor Harley ke Uni Eropa diproyeksikan turun 30% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, dan perusahaan memperkirakan kerugian pendapatan sebesar 145 juta dolar hingga kuartal ketiga 2025. Namun, sektor pertanian Amerika adalah yang paling terpukul, dengan ekspor pertanian AS ke Eropa anjlok sebesar 23,2 miliar dolar, menurut USDA. Koperasi susu Lando Lakes yang berbasis di Wisconsin melaporkan tekanan operasional langsung akibat kenaikan tarif untuk mentega dan keju yang diberlakukan Uni Eropa. Sementara itu, defisit perdagangan AS mencapai rekor 140,5 miliar dolar pada awal 2025, bertentangan dengan klaim bahwa tarif akan memperkuat produksi domestik. Seperti yang dicatat oleh Bloomberg, tarif yang dimaksudkan untuk melindungi justru menunjukkan ketergantungan yang rapuh. Namun, fokus utama bukanlah pada aspek fiskal, melainkan geopolitik. Uni Eropa tidak hanya membalas, tetapi juga mengubah arah. Sementara Washington membakar jembatan diplomatik, Ottawa justru membangunnya. Berdasarkan CEDA, Uni Eropa dan Kanada berhasil menghapus 98% tarif, menciptakan koridor perdagangan tanpa hambatan yang kini diproyeksikan oleh Komisi Eropa dapat memfasilitasi perdagangan senilai lebih dari 90 miliar euro per tahun pada tahun 2026. Dengan tarif AS yang menaikkan harga baja dan otomotif hingga 2 digit, perusahaan-perusahaan Eropa seperti Saamles dan Aloete
mulai mengalihkan jalur pengadaan mereka ke Quebec dan Ontario. Menurut laporan Financial Times pada Mei 2025, perdagangan teknologi bersih antara Kanada dan Uni Eropa meningkat 41% dari tahun ke tahun, dipimpin oleh kesepakatan hidrogen senilai 1,2 miliar euro yang ditandatangani pada KTT Teknologi Bersih Uni Eropa-Kanada tahun lalu. Sementara AS menutup diri dari pendanaan terkait iklim, Kanada menawarkan akses pasar terbuka yang sejalan dengan standar ketenaga kerjaan, digital, dan lingkungan Uni Eropa. Mantan Menteri Perdagangan Kanada, Chrystia Freeland, berkomentar dalam opini di Globe and Mail baru-baru ini bahwa apa yang dimulai sebagai kesepakatan perdagangan bebas telah berkembang menjadi kemitraan strategis. Namun, tanda paling nyata dari perubahan ini adalah bagaimana Eropa kini memperlakukan Kanada bukan sebagai tetangga AS, melainkan sebagai pengganti. Ini bukan sekadar pertikaian tarif. Ini adalah terbongkarnya konsensus perdagangan Barat. Dalam waktu hanya 10 minggu, serangkaian peningkatan bea masuk, mulai dari 10% pada aluminium hingga 50% secara keseluruhan, telah memicu protokol pembalasan, keluhan di WTO, dan potensi pembatalan setidaknya 2 mega transaksi transatlantik. Uni Eropa telah menangguhkan paket pembalasan senilai 21 miliar euro hingga 15 Juli, tetapi sedang mempersiapkan daftar kedua yang menargetkan ekspor AS senilai 95 miliar dolar sambil menunggu hasil pembicaraan. Menurut CNBC, pejabat Gedung Putih tidak menafsirkan pernyataan Trump sebagai kebijakan formal. Namun, juru bicara Komisi Eropa, Olaf Gill, menyatakan secara terbuka pada tanggal 2 Juni, kami sedang menyelesaikan tindakan pencegahan yang akan berlaku pada tanggal 14 Juli atau lebih awal. Dengan kata lain, meskipun kesepakatan secara teoritis mungkin, waktu untuk mencapainya semakin menipis. Di balik angka-angka ini terdapat keretakan yang lebih dalam. Washington semakin tegang, sementara Brussels semakin menyelaraskan diri. Tenggat waktu kini bukan lagi tentang tarif, tetapi tentang siapa yang akan dipilih Uni Eropa untuk diandalkan selanjutnya. Sementara AS meningkatkan tarif, UE diam-diam mengubah strategi, menggelontorkan investasi ke dalam teknologi bersih dan infrastruktur perdagangan untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika. Menurut Financial Times, proyek energi bersih Uni Eropa-Kanada melonjak 41% pada tahun 2024, dengan 1,2 miliar euro dialokasikan untuk inisiatif hidrogen dan baterai. KTT Teknologi Bersih yang diselenggarakan bersama di Brussels dan Vancouver menghasilkan kesepakatan strategis tentang standarisasi komponen surya, rantai pasokan tanah jarang, dan infrastruktur jaringan berbasis AI. Di bawah inisiatif Repower EU, blok tersebut berkomitmen untuk memproduksi 20 juta ton hidrogen terbarukan setiap tahun pada tahun 2030, cukup untuk mengimbangi hampir 60 miliar euro bahan bakar fosil impor, menurut data Eurostat. Apa yang terjadi secara diam-diam bukan sekadar diversifikasi, tetapi isolasi strategis dari gejolak kebijakan AS. Dengan kekuatan bersih yang mengalir melalui sirkuit diplomatik baru, menjadi jelas bahwa poros industri Eropa berikutnya tidak dipimpin oleh Washington atau Beijing, melainkan merupakan lintas Atlantik yang didanai sendiri dan diarahkan ke utara. Jika Ryanair keluar dari kontrak Boeing senilai 30 miliar dolar, ini akan menandai pertama kalinya maskapai penerbangan besar Uni Eropa memilih jet comak Cina ketimbang pesawat buatan AS, sebuah hasil yang sebelumnya tampak mustahil. Namun, Bloomberg melaporkan bahwa para eksekutif Ryanair telah melakukan pembicaraan diam-diam dengan comak, mencatat penundaan pengiriman dan kenaikan harga pasca tarif hingga 14% pada komponen 737 MAX. CEO Michael O'Leary memperingatkan bahwa kecuali Boeing dapat memulihkan stabilitas biaya, semua opsi pengadaan akan dipertimbangkan. Peralihan ke comak tidak hanya akan merusak neraca Boeing, tetapi juga akan melegitimasi masuknya Cina ke dalam industri yang didominasi oleh Barat, melemahkan pengaruh FAA dalam menetapkan standar, dan memecah belah kepatuhan penerbangan global. Airbus mungkin diuntungkan dalam jangka pendek, tetapi terobosan comak di segmen maskapai berbiaya rendah Uni Eropa akan menandakan transisi kekuasaan yang membentuk ulang norma sertifikasi pesawat jangka panjang. Pertanyaannya bukanlah apakah ini akan merugikan Boeing, tetapi apakah ini akan mendefinisikan ulang siapa yang berhak menentukan masa depan penerbangan. Jeda bukan sekadar kesepakatan perdagangan, itu adalah uji coba. Dan kini, Brussels menduplikasi model itu di seluruh Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Menurut data perdagangan Uni Eropa, para negosiator telah membuka 17 perundingan bilateral sejak 2023.
Banyak dari negosiasi ini mengadopsi cetak biru kerangka ceda yang bebas tarif dan mengutamakan perlindungan buruh. Komisi Eropa secara diam-diam telah menghubungkan pendanaan infrastruktur digital dengan persyaratan perdagangan, menawarkan investasi bersama dalam bidang AI, semikonduktor, dan jaringan serat optik di Kenya, India, dan UEA. Sementara Washington tetap terpaku pada pembalasan tarif, pada tahun 2024 saja, UE menandatangani kesepakatan kerja sama rantai pasokan senilai $3,4 miliar dengan India yang mempercepat penyelesaian non-dolar dalam kontrak energi. Analis WSJ mencatat bahwa strategi perdagangan Eropa telah beralih dari pembalasan defensif menjadi reposisi struktural, menggunakan ceda sebagai prototipe untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada sistem logistik dan arbitrase AS. Apa yang dimulai sebagai solusi untuk menghindari tarif kini telah berkembang menjadi kerangka kerja global, dan Eropa memasuki titik buta bagi Amerika. Mereka tidak menunggu izin. Ketika Trump memerintahkan tarif 50% dan menepis kemungkinan kesepakatan UE, para pemimpin Eropa tidak bernegosiasi. Mereka berputar. Komisi Eropa sedang bersiap untuk membalas terhadap barang-barang AS senilai $95 miliar. Sementara perkiraan dari ekonomi Bloomberg menunjukkan bahwa perdagangan AS UE dapat berkontraksi sebesar $2 triliun selama dekade berikutnya jika hambatan saat ini tetap ada. Ini bukan sekadar turbulensi ekonomi. Ini adalah penataan ulang. Saham Airbus naik 3,7% di Frankfurt, menyusul pembekuan Boeing. Ekspor baja Kanada ke Eropa melonjak 24% pada kuartal pertama 2025, dan keberhasilan ceda telah mendorong Brussels untuk mempercepat 7 perjanjian perdagangan baru yang sepenuhnya mengecualikan AS. Mantan Komisaris Uni Eropa, Cecilia Malmstrom, merangkum momen ini dalam sebuah panel baru-baru ini di Institut Bugal, dengan menyatakan bahwa pemisahan bukanlah ancaman, melainkan sebuah rencana. AS berasumsi bahwa tarif akan menekan Brussels untuk berkompromi. Namun, dengan Eropa yang membangun koridor perdagangan baru, memberdayakan pemasok alternatif, dan mengurangi ketegangan transatlantik, diamnya Washington tidak lagi menjadi daya tawar. Strategi itu sudah usang. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika Boeing kehilangan Eropa? Comak memperoleh kredibilitas, sementara AS mendapati dirinya dikecualikan dari kesepakatan perdagangan yang mencakup hidrogen, chip, dan penerbangan generasi berikutnya. Ini bukan sekadar amarah geopolitik. Ini adalah operasi pengangkatan. Eropa mulai melepaskan diri dari AS, satu kontrak, satu tarif, dan satu kemitraan pada satu waktu. Sementara Washington menggunakan cara yang sama yang telah digunakannya selama 30 tahun, Brussels menulis naskah yang berbeda, tanpa memerlukan persetujuan Amerika. Jika terobosan sebesar $2 triliun ini merupakan panggilan untuk bangun, maka di babak berikutnya, disitulah tatanan global benar-benar berubah. Kami senang Anda menikmati video ini. Silakan like dan berlangganan.